Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kalau dari cok nggak bisa nama dari sini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah tabaraka wa taala dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi yang cerah ini kita dapat sama-sama hadir dalam rangka menghadiri kajian sebagaimana biasa, sekaligus pada kesempatan ini adalah kesempatan yang merupakan kesempatan untuk meraih ilmu, terutama kita akan melaksanakan salah satu dari praktek fardu kifayah, yaitu tahjizul janazah, yaitu penyelenggaraan janazah. Bagaimana cara yang disyariatkan sesuai dengan ilmu yang sahih, dengan dalil-dalil yang sahih untuk melaksanakan penyelenggaraan jenazah ini. Dan insya Allah sebentar lagi hal ini akan kita laksanakan. Para ikhwan dan akhwat a'azanallah wa iyyakum jami'an. Ketika kita ingin melaksanakan penyelenggaraan jenazah, maka harus kita ingat ada 4 kewajiban yang harus kita ketahui dengan benar. Yang pertama adalah memandikan si mayat. Yang kedua adalah mengkafani si mayat. Yang ketiga adalah menyolatkan si mayat. Dan yang keempat adalah pelaksanaan penguburan jenazah tersebut. Nah, sebelum kita melaksanakan kewajiban yang pertama, maka kita mempersiapkan segala sesuatunya agar pelaksanaan dari semua pelaksanaan fardu kifayah ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan syariat. Apa yang harus kita persiapkan? Ketika kita ingin memandikan, maka kita menyiapkan beberapa perkara. Di antaranya, yang pertama adalah penutup si mayat, atau kita biasa mengatakan dengan tilasan ataupun basahan. Ya, yang kedua kita menyiapkan pengeringnya, handuknya. Ya, yang ketiga kita menyiapkan sarung tangan. Ini sudah ada contoh sarung tangan. Ya, kemudian kita menyiapkan sisir. Ini jika si mayat memiliki rambut yang panjang, terutama wanita. Ya, kenapa? Nanti setelah dimandikan, rambut wanita tersebut disisir dengan rapi dan kemudian dikepang 3. Kemudian kita menyiapkan juga gunting. Gunting ini dari awal, yaitu untuk membentuk kapan, ya, sekaligus adalah untuk memotong kuku jika memang si mayat kukunya terlalu panjang. Atau kalau memotong kuku boleh juga dengan alat pemotong kuku, tidak ada masalah. Ya, kemudian juga untuk memotong misalnya kumis yang kalau dia laki-laki terlalu panjang sehingga dia dirapikan. Ya, sebagian ulama yang lain membolehkan juga memotong misalnya bulu ketiak yang kebetulan nggak dipotong-potong, memang sangat panjang, karena sewaktu hidup disunnahkan. Kemudian ya, kita juga menyiapkan siwak. Kalau tidak ada, silakan dengan sikat gigi yang lembut. Kenapa? Karena harus kita ketahui kita tidak boleh menyakiti mayat, ya, dan juga tidak boleh melukainya di saat pelaksanaan pemandian tersebut. Kemudian yang kita siapkan adalah minyak kasturi. Kalau ada 2 macam, sebagaimana disebutkan Syekh Abdurrahman Jibrin, yaitu kasturi hitam dan kasturi putih. Kecuali bagi orang yang mati dalam keadaan bertalbiyah, mati sedang merupakan ihram, yaitu sedang berhaji atau berumrah. Maka orang yang berhaji dan berumrah, dia dimandikan tanpa diberi wewangian.
Nah, ini berarti untuk orang yang mati, ya, yang tidak dalam keadaan berihram. Kemudian kita menyiapkan sabun, ya, sabun, dan boleh kita tambah, misalnya kalau pakai sampo, udah pakai sampo, tidak apa-apa, ya, untuk menyampur rambutnya. Dan kalau badan adalah untuk kalau sabun adalah untuk sekujur tubuhnya. Ini boleh, ya, dan merek lainnya sebenarnya nggak ada masalah apa saja. Jadi bukan patokan mesti sabun batangan, biasanya begitu, sabun telepon, enggak, tidak ada pemestian sabun apa saja, yang penting dia bisa membersihkan mayat dari kotorannya, ya. Kemudian sabun ini dicelupkan sebagiannya untuk dijadikan air perasan, air busanya, ya. Nah, yang lebih sunnahnya sebenarnya adalah air daun bidara. Jadi daun bidara itu diperas sampai dia mengeluarkan busa. Nah, busanya itu nantilah yang digunakan untuk memandikan mayat, ya. Kemudian ini air kapur barus, ya, ini air kapur barus, di mana air kapur barus ini dicampurkan, dia nanti disiramkan untuk pemandian yang terakhir kalinya. Karena air kapur barus sudah dikenal dan Rasul mengatakan, ya, jadikanlah yang terakhir, kata Rasulullah, ya, kafura, yaitu air kapur barus. Karena air kapur barus ini manfaatnya, yang pertama wanginya itu lembut, yang kedua dia bisa menguatkan badan si mayat sehingga tidak cepat membusuk, dan juga menahan serangga-serangga untuk, ya, hinggap ataupun untuk menggigitnya, ya, mengganggu si mayat. Nah, ini beberapa yang kita siapkan. Nah, ketika kita ingin memandikan mayat, dan hendaknya nanti tempatnya yang besar, ya, tapi ini yang ada kita manfaatkan. Kemudian syarat utama dari memandikan adalah air yang bersih, air yang suci lagi mensucikan. Nah, ini yang paling, dan butuh air yang banyak, dan sebaiknya jika ada nanti pakai pipa, langsung dari sini diarahkan kemari, ya. Nah, sedangkan kapan ini beberapa harus kita siapkan. Yang pertama, ini dalam istilahnya namanya hanut. Hanut adalah serbuk, ya, serbuk wangi yang nanti akan diletakkan di atas kapas. Jadi tadi sedang dicari kapas, seandainya katakanlah ini kapas yang banyak kita siapkan, dan kapas tersebut kita siapkan, ya, untuk apa? Yang pertama, untuk menutup lubang-lubang yang cenderung mengeluarkan bau, ya, seperti telinga, dua ketiak, selangkangan, hidung. Kemudian untuk menutup anggota sujud, berarti di kepala, mata, ya, kemudian tangan pas sujudnya, dengkul, dan juga tumitnya, kaki, ya. Nah, kemudian kapas itu juga digunakan untuk, ya, untuk dibuat seperti popok dianya. Jadi nanti kapas itu dibentuk, ya, agak besar, disiapkan. Nah, nanti setelah dibesarkan begini, bentuk dia pelan-pelan. Nah, ketika mayat diletak, dia sudah di atasnya, dan kapas-kapas ini serta 3 lapis kain yang kita siapkan. Ini adalah kain yang berwarna garis-garis ini, dan kainnya putih dasarnya. Ini namanya kain hibara. Tapi harusnya dia warna garisnya hitam. Nah, insya Allah nampaknya hitam, ya kan?
Ini warna-warni. Ini lapis terakhir. Kemudian 2 lapisnya putih. Ya, 2 lapis di atasnya putih. Jadi akan kita bentuk. Setelah ini nanti kita bentangkan kain ini, maka baru kita letakkan di atasnya ya kapas-kapas yang kita siapkan dengan bentukan masing-masing. Ya, dan bisa jadi kalau butuh kapas banyak ya banyak, tergantung kondisi badannya. Bisa jadi badan si mayat itu sudah tidak layak, sehingga harus ditutup kapas semua. Ya, dan juga disiramkan di atas kapas itu pupuk atau hanut ini, bubuk tadi. Nah, ini wangi, ini wangi ya, wangi ini. Ini kalau di kita biasanya dibuat dari kayu baharu. Ya, nah. Kemudian kita siapkan juga tali-talinya. Tali ini tergantung besar kecilnya si mayat. Umumnya dia bisa 7 utas. Ya, nanti akan kita lihat. 1 biasanya di ujung kaki, ya, di dia di atas tumit, di dengkulnya, di pahanya, di atas perutnya, dadanya, di lehernya, kemudian di ujung, dan juga nanti ada lipatan ke depan di tengah-tengahnya. Kita lihat, ini semua sudah kita siapkan. Jika semua barang-barang ini sudah kita siapkan dan semua persiapan ini diambilkan dari harta si mayat, ya, diambilkan dari harta si mayat. Bukan berarti tidak boleh orang lain, bukan. Tapi itulah sunnahnya, diambilkan dari harta si mayat. Jadi seandainya dia ikut perkumpulan misalnya STM atau sebagainya, ya, bagaimana kalau itu diberi? Nah, gitu. Tergantung keluarga si mayat. Kalau dia ingin mengamalkan sunnahnya dan itu yang sebaiknya, maka bilang sama pengurusnya, kita tidak menerima bantuan yang bentuknya adalah alat-alat untuk penyelenggaraan jenazahnya. Nah, itu bisa diberikan kepada yang lain. Jadi dari harta, walaupun misalnya untuk semua ini hartanya cuma ini doang, habis semua hartanya untuk penyelenggaraan jenazah ini habis. Walaupun itu habis, ini didahulukan karena itu merupakan hak mayat. Ya, itu adalah hak mayat. Nah, kalau seandainya dia tidak punya harta, maka boleh dari negara waliul amri. Ya, kalau tidak ada, maka siapa saja yang berkeinginan membantu bersedekah dari kaum muslimin bersama-sama. Ya. Nah, kalau seandainya kapan ini tidak mencukupi juga, ya, hanya menutupi misalnya kepala dan sampai kakinya saja, maka boleh itu digunakan, sedangkan ujung kakinya ditutupi dengan dedaunan. Karena di Arab waktu itu di masa Nabi ada dedaunan iskir namanya. Ya, pakai kita daun apa saja yang kita punya di sini. Ya, ini persiapan dalam rangka penyelenggaraannya. Jadi tadi alat-alat memandikan sudah, kemudian alat pengkafanannya juga sudah. Nah, sedangkan penguburan, pengangkutan, nanti pengiringan jenazah itu berarti pakai kerenda atau dibopong langsung kalau kuat, kalau dekat, ya boleh langsung saja boleh. Ya, antum kalau lihat pemakaman Syekh bin Baz dan yang lainnya, kemudian tuh masing-masing orang berkeinginan membopongnya, mengangkutnya. Ya. Nah, kemudian ya usahakan tidak menggunakan kendaraan ambulan atau yang semisalnya. Tapi usahakan jika memang kita tahu itu tidak terlalu jauh, baru sekitar 1, 2 atau 3 km yang masih bisa kita tahan untuk berjalan membopongnya, maka sunnahnya adalah membopongnya, karena membopongnya itu pahalanya besar sekali. Ya, namun dalam hal ini harus kita ingat bahwa memandikan laki-laki adalah laki-laki, perempuan adalah perempuan, kecuali anak yang di bawah umur
7 tahun. Itu orang tuanya boleh memandikan anaknya, laki-laki mandikan perempuan, dan sebaliknya. Tapi khusus dan ini istimewa untuk suami istri. Jadi suami boleh memandikan mayat istrinya dan sebaliknya. Kalau seandainya suami memandikan istri, berarti dia nggak minta bantuan orang lain. Dia nggak bisa bawa orang lain, kawan-kawannya nggak bisa bawa. Itu yang mau dimandikan adalah istrinya. Jadi kalau orang lain ikut mandikan, berarti akan membuka auratnya. Jadi kalaupun dia bawa, ya adalah yang semahram dengannya. Dia bawa bibinya, emaknya, anak perempuannya, atau kakaknya yang mahram. Ya, adapun kalau dia bersama keluarga wanita, keluarga istri juga nggak bisa. Ya ini adik istri. Adik istri itu bukan mahram kita. Nanti antum berdua-duaan. Kawannya mayat. Ya, kecuali mertua antum. Ya, atau neneknya. Nah, demikian sebaliknya kalau istri yang memandikan suami juga nggak bisa bawa kawan-kawan. Ya, ini alhamdulillah sudah datang ini. Di kapasnya. Nanti kapas ini kita bentuk ketika kain kafan sudah kita bentangkan. Kain jenis ini harus diingat karena dikhawatirkan terjadinya ikhtilaf, ya, campur antara laki-laki dan perempuan. Baik, ini kira-kira persiapan yang kita siapkan. Tolong ini. Ya. Ya, ini siapa yang melaksanakan? Ini kayaknya baterainya udah lama nih. Enggak. Ini baterai ininya ini yang sudah lama. Ya, baterainya udah lama, bisa mati-mati dia. Baik, siapa mandikan sini tadi? Yang mau praktek dengan 1 orang. Minimalnya berdua atau bertiga. Siapa anak yang dimandikan ini? Nah, ya, buka bajunya. Siapa namanya? Wah, Muhammad Abdullah. Alhamdulillah. Nah, Patep, udah cukup itu. Buka, slopnya buka terus. Ya, ada pipa tadi untuk air. Pipa nggak ada juga. Ini nggak bisa dicuri sebentar. Pinjam, kayaknya potong-potong. Ini orang belum pinjam. Ada. Selang untuk dari sini kemari. Bukan nggak jauh. Oh ya, nggak uang. Dari naik ke sini. Iya, naik kan. Ya. Panjang umur. Jangan malu ya, yang bagus saja. Pura-pura merem aja ya. Nah, pura-pura merem ya. Dah, nanti kalau dia apa-apain diem aja, ya. Jadi matanya merem nanti, jangan ngotot nanti. Nanti yang mandiin takut ya kan. Ini digunakan agar tangan kita tidak bersentuh langsung pada tempat-tempat yang kita bilang sensitif ya. Dubur dan kubul. Ya. Dubur itu tempat keluar kotoran, kubul itu ya kemaluan kita. Gak apa-apa kan? Bismillah. Nah, kita mulai ya. Oke, kita akan mulai penyelenggaraannya. Gak bisa. Gimana nyiramnya sambil megang gitu? Ya, sebelum kita mulai, kita ya bersihkan tangannya. Ya, tangan kanan nih kan? Ya, kita bersihkan tangannya sampai bersih. Ya, tangan kanan, tangan kirinya. Jadi tadi sudah kita siram tangannya 3 kali tadi ya. Kita mulai lagi ulangi. Kita siramkan, kita sambil mencucinya ya, cucinya. Kemudian
Ya, kita naikkan ini sedikit. Nah, gini. Ya, kita pijit ininya, kemudian bawahnya kita pijit. Nah, ini karena kecil jadi tangannya besar jadinya kan. Nah, ini kita pijitkan biar kotoran yang ada keluar. Nah, di saat inilah kita butuh air yang banyak. Ya. Nah, kita pijit, kita siapkan. Kemudian ini kan ada sarungnya. Ada tadi sarungnya. Ini pakai celana. Ya, ini sarung penutup. Nah, kita anggap ini sudah kita tutup. Ya. Jadi kita nggak pegang langsung. Ini udah kita pincit. Ini kita masukkanlah selang itu dari dalam. Sambil tangan kita masuk membersihkannya. Terus kita siram yang banyak. Jadi disiram yang banyak ini. Ya, siram yang banyak. Ini butuh bantuan orang. Nah, di sini. Ini siramnya. Nah, siram. Nah, yang banyak. Jadi ini butuh air banyak. Karena ini mayat hidup, jadi enggak sedikit aja udah cukup. Ya. Nah, terus bagaimana cara mengetahuinya? Ini sedikit kita bentang, kita goyang lagi, kita angkat lagi, kita coba lagi, kita coba tes lagi, keluarkan lagi, sampai ketika kita sudah masukkan ke lubangnya itu, ini tangan kita lihat bersih. Kalau dia keluar kotoran ini hitam, karena biasanya selama ini pengalaman itu kotorannya bukan kayak kotoran orang hidup, tapi kotorannya hitam. Jangan berdiri Bu, duduk aja. Tadi sebagian duduk, sebagian berdiri. Kalau berdiri semua belakang nggak nampak. Nah, jadi yang belakang bisa lihat. Ya, nah ini jadi ini sampai bersih. Kalau kita sudah yakin ini bersih, udah yakin kita ya, kita ginikan sekali, udah nggak ada. Tes lagi siram, ginikan lagi, nggak ada. Udah yakin ini bersih berarti. Ketika ini sudah yakin bersih, kita pun mulai memandikannya dengan mewudukannya. Nah, jadi kerjaan kita udah ringan. Ya, baru kita wudukan dia sebagaimana mewudukan orang hidup. Ya, nah jadi kita mulai ya udah. Ya, kita bismillah, bismillah, kita siramkan. Ya, nah 3 kali biasa. Nah, kemudian kita masukkan air ke mulutnya pelan-pelan sambil sedikit kita merengkan. Ya. Nah, kemudian kita masukkan juga ke dalam hidungnya. Ya. Nah, berarti sudah tangan, sudah madmadah, kumur-kumur dan juga masuk air ke hidung. Baru kita lap mukanya. Ya kan? 3 kali sebagaimana juga ya mewudukan mayat. Nah, mewudukan orang hidup ya. Nah, kemudian tangan kanan nih kan? Kalau pakai gelang tadi enak kali. Nah, tuh alhamdulillah ada. Nah, kita gosok. Nah, kita lihat, kita bersihkan. Sebagaimana orang berwudu ya. Bagaimana orang berwudu. Belum masuk airnya. Nah, sudah diwudukan ya. Nah, kalau ini ada air daun bidara atau air sampo, ini kita sampukan dulu ini kepalanya. Ya, kita sampuin sampai bersih. Nah, setelah itu kita miringkan mayat ini ke sebelah kiri. Dik. Nah, kalau mayat hidup gampang ngerjainnya. Ya. Nah, sudah seperti ini, duduk loh. Ini kita siram dari atas. Udah bisa masuk telinga, pasti masuk telinga. Udah, kemudian kita sabunin.
Nah, disabun. Dari pagi belum mandi nih kan? Nah dia, dikecilkan sedikit nggak apa dulu. Ya, ya. Nah, apa? Ini disiramkan nggak apa? Nah, di kartu ini antum bantu gosoknya, gosok dulu. Gosok yang bersih. Itu matanya siram. Siram dulu kan. Terus. Nah, semuanya ya sampai selangkangan dan yang lainnya kita bersihkan. Nah, apa nanti dikeringkan pakai apa? Udah, masih praktek, sabar dulu ya. Udah, kita yakin sudahan ini kita siram mana airnya? Hidupkan Pak. Iya, buka. Oh, hidupkan aja Pak. Nah. Oke. Nah, ketiak-ketiaknya, langkangannya ya sudah bersihkan. Berarti separuh badannya, separuh depan sudah bersih. Ya, balik sekarang ke sebelah sini. Iyalah, Iya, balik kemari saya. Iya, mayatnya bisa disuruh ini. Ya, sudah kita siram semuanya. Ya, siram pakai air sabun tadi. Nah, dibersihkan semuanya ya sampai bersih pakai sabun tadi. Ya, sampai bersih. Ya, kita lihat ujung-ujungnya, tengok ujung kaki, celah-celah jarinya. Ya, nah ini kita masuk, kita lihat lagi, angkat sedikit, kita sarang semuanya sampai bersih. Oke, sudah, baru satu kali. Ya, satu kali kan? Nah, kali kedua ya kita balik lagi ke sebelah kanannya. Nah, ini lebih teliti lagi nengoknya. Tengok di balik-balik telinga, di balik mana, balik ini semuanya. Ya, nah lagi ujung-ujung ini, tengok mana tahu ada kotoran yang menghalangi, bisa mungkin ya karet, tipu, ya, cat dan sebagainya. Lihat betul-betul. Udah selesai, kita balik sebelah sini. Nah, semua kita bersihkan ya, kita bersihkan sebersih-bersihnya. Udah semuanya kita yakin bahwa ini sudah bersih, maka berarti baru 2 kali. Nah, yang terakhir adalah dengan kapur barus. Nah, dah, ini air kapur barus, ya. Dah belum? Nah, dah, ini kita anggap aja kapur barusnya. Nah, ini kita siramkan, balik lagi ke kanan. Sama kapur barus. Udah selesai semuanya, makanya kapur barusnya yang lembut tuh, kasar. Nah iya, dilembuti dia sampai melarut sama air. Nah, dilarut betul dia nanti. Oke. Dah selesai. Oke, sebar ya. Kalau seandainya, ini seandainya ya, seandainya kebetulan masih keluar kotoran itu. Ya, masih keluar dia, keluar, maka terus kita cuci dulu, cuci sampai dia bersih. Ya, kalau masih keluar juga kita cuci lagi. Nah, kita tambah pemandiannya jadi 4 kali. Kita pijit lagi sampai dia berhenti. Kalau berhenti, berarti yang kelimanya nanti baru pakai kapur barus. Kalau masih juga ternyata dari sini keluar karena mayat ini ada penyakit atau ada apa namanya, misalnya tabrakan dan sebagainya, sampai 7 kali kita buat, terakhir pakai kapur barus. Kemudian ambil kapas tadi, sumpatlah daerah-daerah yang mengeluarkan cairan tadi, sumpatkan. Gimana yang keluar, sumpat ya. Kemudian ambil anduknya. Ya, ini kita andui dulu. Ya. Nah, mandinya udah. Udah. Hah, itu tadi kalau kotor-kotor tadi. Masukkan. Apa tuh? Mayat? Ya. Nah, ini udah kita anduin, baru kita buka. Ya, ini prakteknya ya, katakan begitu. Angkat sedikit. Ya, angkat tarik.
Nah, jadi nggak terbuka dia. Ya, dah. Tangannya, Dek. Ini tangan orang mati gini dia. Nah, gini ya. Nah, ini gini. Ini siapkan semuanya. Baru ketika ingin angkat, ambil kain panjangnya. Nah, ini semua untuk menghindari auratnya terbuka. Nah, itu aja tujuannya ini. Jadi kita bungkuskan. Nah, bawalah mayat ini. Dah, bawa bersihin. Ini di apa dulu? Dah. Ini yang kita perlu kita bersihkan. Nah, itu bersihkan apanya? Ini kapas tadi. Ini kapas ini berlipat, dia dibuka pelan-pelan, dan kapas ini kalau dibuka pelan dia lebar. Ini aja kita manfaatin, silakan dulu. Yang pertama, kita buatkan seperti popoknya. Jadi ini kita perkirakan nanti tepat di pantat si mayat, jadi pada sini. Ya, jadi nanti setengah. Ini nanti dimasukkan ke selangkangannya. Nah, kemudian kita boleh potong-potong yang lainnya sedikit-sedikit. Ini untuk ya menyumbat tempat lubang-lubang yang kemungkinannya menimbulkan bau. Nah, ini karena mau simpel aja. Nah, pegang dulu ya. Inilah yang kita campur sama ini namanya hanut tadi, kita campurkan si wangi ya. Ini udah kurang kayaknya. Udah agak lama mungkin ini. Nah, kemudian kita kasih minyak wangi. Anggap aja bisa. Ya. Nah, ini bersentuh langsung. Tapi kalau dia ihram tadi, sedang ihram tidak diberi minyak wangi. Nah, ini kasih minyak wangi biar wangi dia. Nah, setelah ini semua kita siapkan. Ini berarti sudah siap. Ini kita pinggirkan dulu. Nah, tinggal mayatnya yang kita siapkan. Ya, pas ini di ujung. Iya, lurus kaki saya. Nah, udah, apa-apa. Ya, nah ini kita buka sedikit, tangannya kayak orang mati tadi lah tangannya. Nah, ya. Ini kita tutupkan. Nah, ini gunanya. Nih. Namun ingat, ini kan karena udah pakai celana dia kan, ya kan, mudah ngerjainnya. Jadi kalau apakah dia masih pakai kain? Jadi dalam kondisi tertutup kain itulah pelan-pelan kita tutupkan ini. Jangan bukan dibuka gini, telanjang latihannya. Kayak mayatnya bersih. Ya, nah, jadi kondisi masih tertutup aja, ambil kain satu lagi. Yang ini kering. Nah, tadi kan masih tertutup kain, ya kan? Masih tertutup kain gini. Kita angkat, kita bilang masih tertutup kain. Maka kita letakkan pelan-pelan, taruh pas, kita paskan. Kemudian kita masuklah ini. Angkat semuanya, letakkan semuanya
Ya, kapas-kapasnya. Nanti mandi lagi ya. Nah, ini yang kita sebutkan di matanya, hidungnya dan lainnya. Kemudian di kaki, ujung kakinya, tempat-tempat apanya, sujudnya, ya. Sini yang lain. Kalau semua udah tertutup, dalam kondisi semua udah kita anggap tutup semuanya, udah, kita ambil lapis pertama. Nah, kita ambil lapis bawahnya, kemudian ini kita tarik dari bawah. Nah, ditarik. Jadi bukan ditelanjangin, tetap dia tidak tampak. Baru kita lipatkan dulu. Nah, tekan yang kedua, ambil. Yang ketiga, ini namanya kain yang bergaris, ya, kita anggap sebagai kain hibah. Ini kita padatkan dulu, ya, coba ini ikat dulu. Nanti. Ini dulu ikat. Mana yang pendek? Itu kali pendek. Nah, ikat ini. Dah, wajah. Dah, ini baru diginikan. Enggak. Kita rasa udah panjang kan? Ketika diginikan, pendek dia. Dah, ikat nih. Ini ikat kan? Dirapatkan. Terus siap ya, tahan napasnya ya. Jadi kalau nggak bisa napas bilang ya. Makanya buka. Dah ya. Nah, ikat nih, ujungnya. Ikat rapat. Pendek aja yang pendek. Ya, sabar, belum siap. Terus ikat. Nah. Ya, dah. Nah, ini harus hitung panjang sih, ya. Kayak gini dia. Oke. Bisa napas kan? Nah, dah. Ikatkan ini. Dah. Gini. Pokoknya udah terikat ya. Satu lagi di tangannya. Pas 7 dia. Nah, ikat gitu aja. Dah. Nah, dah. Nah, ya, hitung. Jadi ini kalau hitung dia tadi talinya 7 kan? Pas 7. Ini ujung kaki. Ya, dia dilekukkan gini ujungnya. Lalu diikat yang sini. 2. Dengkulnya, pinggulnya, tangannya, ya, ini ujung kepala. Dilekukkan dia kemari. Makanya ini kurang panjang. Kalau kain mesti kurang panjang. Baru diikat di sini dia. Pas 7 kan? 7. Jadi inilah mayatnya. Jadi kalau lagi ini udah selesai. Ya, sebahagian orang-orang katanya pingin nengok terakhir kali. Jadi sebelum ini semuanya dibuat, sebelum jadi seperti ini buka dulu sebentar. Nah, siapa keluarganya yang kadang-kadang pingin nengok terakhir kali sebelum mayat itu, kalau dibungkus sudah selesai, nengoklah dianya, oh ini anakku, ini bapakku dan seterusnya. Ingat, jangan berak-berok.
Karena umumnya ketika nengok sudah seperti ini, sangat susah menahan diri. Nangislah, woi suamiku. Dia bukan jadikan suaminya, dirinya yang disedihkannya. Ya, tadi malam masih ada kawan tidur, nanti malam sudah nggak ada. Jadi disusahkan dirinya, jadi diserunya suaminya. Kenapa kau pergi duluan? Itu namanya niyahah. Itu namanya dakwal jahiliyah. Ya, ratapan dan seruan-seruan jahiliyah. Jadi kalau mau nengok, boleh nggak nyium? Boleh. Sebagian sahabat mencium Rasulullah ketika wafat dan sebaliknya. Yang penting itu mahramnya ya. Jangan kesempatan yang mati gadis. Wah, datanglah cepat-cepat pingin. Nggak ada. Orang lain itu. Tetap bukan mahram. Nah, setelah udah selesai, berarti kita ikat. Nah, selesai dianya. Ya, berarti sudah selesai. Jadi kalau ini misalnya, anggap ini ke arah kiblat ya. Kita mulai menyolatkan, disopkan barisan 3 baris. Kalau lebih banyak barisnya usahakan kecil ya. Nah, kemudian kalau dia laki-laki, mayatnya imamnya berdiri di kepala si mayat. Kalau mayatnya perempuan, berdiri di tengah-tengah si mayat. Sholatkan sampai dengan selesai. Ya, setelah selesai disolatkan, ya, tidak ada kata apa-apa. Kalau mau kata-kata, itu sebelum disolatkan. Ketika berdiri semuanya, itulah kita tanya. Ya, apabila mayat ini punya hutang, sebagaimana Rasulullah sudah berdiri ini, Rasul tanya. Nah, ditanya keluarganya, apakah mayat ini punya hutang? Iya ya Rasulullah. Waktu itu hutangnya 2 dinar. Kalau gitu silakan sholatkan kalian. Rasulullah enggak menyolatkannya. Ya, tapi tetap sahabat disuruh menyolatkan. Sampai ada seorang sahabat Abu Qatadah, dia katakan alayya dinarat. Aku yang akan menanggung 2 dinarnya. Rasulullah langsung menyolatkannya. Nah, gitu dia. Jadi Allah akan memberinya kafan. Ya. Kafan. Ya, di surga. Ya, barang siapa yang memandikannya tadi udah siap mandi, ya, usahakan dia cepat mandi. Ini dikafani, dia usahakan mandi cepat. Kenapa? Man ghassala falyattasil. Barang siapa memandikan adalah dia mandi. Tapi kalau sekedar menganggulnya ke tempat mayat, maka adalah dia berwudu. Nah, itu dianya. Adapun selainnya tidak. Kalau menyolatkan kan sudah pasti mesti berwudu. Ya. Nah, ketika semua sudah selesai, kita panggul, ya, tidak ada ucapan apa-apa. Di tengah jalan juga nggak ada bacaan, apalagi zikir la ilaha illallah ataupun tidak ada tapur bunga. Ya, tidak juga dipegang sebentar di depan rumah, anak-anaknya lewat dari bawah. Ya, dikasih bekal piring pecah, kasih bekal sendok, kasih bekal cangkir dan sebagainya. Ini semua budaya ya Hindu, agama Hindu. Nebar bekal itu kalau antum lihat orang Tionghoa itu ditebarnya dulu uang, sekarang udah nggak mau uang lagi. Ya, malaikatnya udah ganti mungkin. Kalau dulu harus uang itu, ya sekarang nggak ada, pakai kertas yang sudah ditempel apa gitu sama mereka ya raja atau apa gitu. Kita nggak ada gitu, nggak ada juga bunga-bungaan. Ya, nah kalaupun ini letakkan di kerenda, misalnya ini kerenda diletakkan, juga tidak ada mesti ditutup dengan kain hijau, ada bacaan innalillahi atau sebagainya. Tidak mesti ada bacaan, begini saja sudah cukup sebenarnya. Udah ikat di kerenda, dibawa. Ini akan lebih menggetarkan hati dan melunakkannya. Ya, karena memang tujuan ikut menjalankan jalan itu apa? Litudzakirul maut, agar mengingat kematian. Ya, kemudian melunakkan hati. Ya, boleh nangis tapi jangan berkata dan berbicara yang membuat Allah murka. Jadi angkat, selesai, lanjutkan. Nah, ketika akan menguburkan sampai di pekuburan, ya, ucapkan salam dan lepaslah semua sandal. Jangan pakai sandal masuk ke pekuburan. Ya, sepatu dan sebagainya buka. Nah, jadi kaki ayam masuk. Itu dibuka ketika kita sudah memasuki arena pekuburan. Ya, ucapkan salam, assalamualaikum ya ahli diyar.
minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, dan atau bentuk lafaz-lafaz yang lain. Salam. Dah masuk. Nah, ketika kita sudah punya lubang, diharapkan lubang itulah bentuknya, ya, bentuk lubang itu adalah lahat. Lahat itu adalah ini kita lubang, kemudian di ujung seandainya ini arah kiblatnya ke sana ya, ke sana, maka di ujung sini digali untuk tempat si mayat. Itu namanya lahat. Yang di tengah itu namanya syak. Ya. Nah, digalikan di ujung sini dan usahakan masuk ke dalam dia. Jadi bukan di lubangnya ini, tapi di bawah lubangnya. Jadi ketika dimasukkan, nah kemudian ditutup. Kalau kadang ditutup dengan batu bata atau tutup dengan kayu. Jadi nggak perlu panjang, kayunya pendek, karena dia hanya ukuran lubang mayat saja yang ditaruh di jorok, di ujung joroknya, ya, di penjurunya. Jadi tinggal tutup gini aja, sedikit aja udah cukup. Tinggal timbun. Selesai. Ya. Nah, waktu memasukkan mayat, sunnahnya seandainya ini sudah pas ya, ini sudah pas, ini kepalanya, dia dimasukkan dari arah kepala. Ya, diterima dengan beberapa orang yang masuk. 2 atau 3 orang, kalau sudah kuat udah. Dan yang masuk ke dalam lubang itu adalah, kalau dia lajang kita nggak usah ditanya. Kalau dia sudah bersuami istri yang malamnya tidak melakukan hubungan. Jadi yang masuk ke dalam lubang ini adalah yang malamnya tidak melakukan hubungan. Kenapa? Rasulullah tanya, udah masuk malam tadi hubungan nggak? Nggak masuk. Jadi kalau malam itu berhubungan dia jangan masuk. Walau dia suaminya, walau dia anaknya, jangan masuk. Ya. Nah, jadi yang tidak berhubungan masuk dengan membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Nanti penjelasannya kemudian insyaallah. Masukkan semuanya, dikuburkan, ditutup, diangkatlah kuburan itu 1 jengkal. Kemudian diberilah batu di kepalanya, batu yang agak besar sebagai tanda bahwa ini adalah pekuburan. Sebagian ulama membolehkan sekedar menulis namanya agar diketahui dan tidak hilang. Hanya itu aja. Ya, kalau tidak itu lebih bagus kalau menurut saya. Ya, kenapa? Rasulullah nggak ada namanya, para sahabat nggak ada namanya. Ya, kenapa? Dia akan dikunjungi hanya beberapa orang mengunjunginya. Itu pun kalau masih ingat. Kalau nggak ingat enggak. Nanti yang mengunjungi kaum muslimin. Setiap orang yang berkunjung mengatakan Assalamualaikum, berarti mereka mendoakan semua mayat yang ada di tempat tersebut. Ya kan? Salam kesejahteraan bagi kalian penghuni kuburan. Ya, ujungnya apa? Ujungnya wa inna insyaallah nahnu lahikun. Kami insyaallah nyusul kalian. Itulah doa kita. Kita doakan, kemudian kita juga mengatakan kita akan menyusulnya. Habis semuanya, kubur, naik sana ke sini, udah selesai. Baru setelah itu masing-masing berdiri, ya, untuk mendoakan. Rasul mengatakan ketika berdiri Rasul katakan istaghfiru li akhikum, ya, was'alu lahu tasbit fa innahu yus'al. Mohonkanlah ampunan buat saudara kalian ini. Masing-masing doanya terserah. Kemudian mohonkan dia agar ditetapkan, ya, was'alu lahu tasbit. Mohonkan dia agar ditetapkan. Ditetapkan apa? Untuk menjawab, ya, pertanyaan 2 malaikat. Fa innahu yus'al. Saat ini dia sedang ditanya. Nah, mohonkan, doakan semuanya. Dan doa masing-masing. Boleh angkat tangan juga boleh tidak. Menghadap ke kiblat. Ya, berdiri di samping. So, silakan berdoa. Selesai, habis, sudah. Maka selagi di mayat ini masih mendengar terompah kita, masih mendengar terompah, keluar pekuburan masih dengar dia terompah, hentakan terompah, dia sudah didatangi malaikat, didudukkan dan ditanyai. Marabbuka, ya, ma tatarabi hadar rajul, ma dinuka dan sebagainya. Jika dia mampu menjawab semuanya, maka dibentangkankah kuburnya sebanyak 60 hasta. Diberi hijau-hijauan saksana kebun, dan dia akan tertidur dan dia tidak merasa tahu-tahu nanti akan dibangkitkan. Ya, ditampakkan padanya surga dan dia berkata kepada Allah, ya Allah ajillan, ya Allah segerakanlah kiamat terjadi.
Kalau dia orang kafir, yang terjadi sebaliknya. Langsung nggak bisa ditanya, dia gebuk langsung di palu yang dia akan terbenam ke bumi yang ketujuh. Dan seandainya dia menjerit, semua penduduk akan mendengar kecuali manusia dan jin. Semua mendengar kecuali manusia dan jin. Hewan, pohon, malaikat mendengar, kecuali manusia dan jin. Mendengar juritannya. Ya, maka kalau kalian tahu apa yang terjadi, nggak ada di antara kalian yang tertawa, nggak ada. Semuanya akan menangis, semua akan sedih. Ya, sampai selesai, habis kita bubar, habis itu nggak ada acara apa. Kalau mau takziah, silahkan bertakziah. Demikian, alhamdulillah. Saya rasa cukup dulu. Pertanyaan nanti biarin di pending dulu semua. Ya, ditutup. Demikian, alhamdulillah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.